Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Robi Sulistyo dengan NIM 003. Nah, di sini saya akan membahas tentang teori kedaulatan dalam negara. Nah, di mana kedaulatan adalah kekuasaan tertinggi yang dimiliki negara untuk mengatur dirinya sendiri. Dalam ilmu negara, ada 5 teori yang menjelaskan di mana sebenarnya kedaulatan itu berasal atau siapa pemegang kekuasaan tertinggi dalam suatu negara. Nah, di sini yang pertama teori kedaulatan Tuhan. Teori ini berpendapat bahwa kekuasaan tertinggi berasal dari Tuhan dan raja memerintah karena mendapatkan mandat langsung darinya. Karena itu raja dianggap wakil Tuhan di dunia dan rakyat wajib tunduk kepada. Teori ini banyak dipakai untuk melegitimasi kekuasaan raja-raja pada masa kerajaan kuno dan abad pertengahan. Kedua, teori kedaulatan raja beda dengan teori sebelumnya. Di sini kedaulatannya dianggap melekat langsung pada pribadi raja, bukan sekadar titipan dari Tuhan. Kehendaknya raja adalah hukum dan tidak ada kekuatan lain. Yang biasa membatasi adalah salah satu tokoh yang mendukung pandangan ini. Ketiga, teori kedaulatan negara. Menurut teori ini, kedaulatan melekat pada negara sebagai badan hukum, bukan pada Tuhan atau raja. Jadi siapapun yang memerintah, baik raja, presiden, atau parlemen, sebenarnya hanya menjelaskan kekuasaan atas nama negara, bukan atas nama pribadinya. Lalu keempat, teori kedaulatan hukum. Teori ini menyatakan bahwa kekuasaan tertinggi berada pada hukum itu sendiri, baik penguasaan maupun rakyat harus tunduk pada hukum, dan penguasaan tidak boleh bertindak berwenang-wenang. Teori ini menjadi dasar konsep negara hukum. Yang terakhir, teori kedaulatan rakyat yang paling relevan dengan negara demokrasi modern. Teori ini menyatakan kekuasaan tertinggi berada di tangan rakyat dan pemerintah hanyalah wakil rakyat yang bisa disebut mandat jika tidak lagi mencerminkan kehendak rakyat. Teori ini dikembangkan oleh Lux and Rawls dan menjadi dasar sistem demokrasi seperti yang dianut di Indonesia. Jadi dari kelima teori ini pada dasarnya menjawab pernyataan yang sama, yaitu siapa pemegang kekuasaan tertinggi dalam negara, entah itu Tuhan, raja, negara sebagai badan hukum itu sendiri, atau rakyat. Dari sinilah kita bisa memahami mengapa sebagai negara memiliki bentuk pemerintah yang berbeda-beda, termasuk mengapa Indonesia menganut prinsip kedaulatan rakyat itu sendiri. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.